Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Hutomo Raffi Yahya, NIM 22010119130073. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, jurusan Sarjana Kedokteran. Saya juga adalah anggota kuliah kerja nyata tim 2 periode 2022 Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program kerja monodisiplin yang telah saya lakukan di Kelurahan Ampera Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Untuk program kerja monodisiplin ini sendiri terdiri dari 2 program kerja, yang mana program kerja pertama adalah edukasi tentang pengaruh kebersihan lingkungan dengan kesehatan diri di Lampir Tengah. Yang pertama kita lakukan pada program kerja ini adalah survei lokasi di RW 4 Kelurahan Lampir Tengah. Survei lokasi ini terdiri dari survei visual yang disertai dengan wawancara tokoh-tokoh di RW 4. Dari survei ini kita dapatkan data untuk menyusun program kerja edukasi ini sendiri. Untuk edukasi ini sendiri dilaksanakan di Balai RT 1 RW 4 Lampir Tengah pada tanggal 27 Juli 2022 pada malam hari. Untuk edukasi ini sendiri dihadiri oleh 20 orang tokoh-tokoh dari RW 4 Kelurahan Lampir Tengah. Setelah kita lakukan edukasi ini sendiri, kita juga ada penyerahan dan penempelan poster-poster mengenai pentingnya kebersihan lingkungan yang kita tempel dan kita serahkan di fasilitas-fasilitas umum RW 4 Kelurahan Lampir Tengah. Untuk output dari kegiatan-kegiatan ini sendiri, yang pertama adalah poster yang telah saya tunjukkan, lalu juga reportase di Kompasiana dan reportase di website KKN. Setelah itu kita lanjutkan kepada program kerja yang kedua, yaitu adalah penyuluhan tentang risiko penggunaan air terkontaminasi limbah dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja ini juga diawali dengan survei lokasi, yang mana pada kali ini survei lokasinya disertai dengan teman saya dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro. Dari survei ini kita dapatkan data untuk menyusun edukasi untuk tokoh-tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Balai RT 1 RW 4 Kelurahan Lampir Tengah. Dihadiri oleh 20 orang pada tanggal 27 Juli 2022 di malam hari. Setelah edukasi ini juga kita ada penyerahan poster pencemaran air, yang mana output dari kegiatan adalah poster pencemaran air menjelaskan mengenai bahaya-bahaya dari penggunaan air tercemar. Lalu juga reportase di Kompasiana dan reportase di website KKN. Setelah itu kita akan menonton edukasi yang telah saya berikan di Balai RT 1 RW 4 Kelurahan Lampir Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hutomo Raffi Yahya, mahasiswa kedokteran Undip, yang mana akan menjelaskan mengenai pentingnya kebersihan lingkungan kita, mau itu dari air, mau dari darat, terhadap kesehatan tubuh kita. Bisa dilanjutkan? Ya, pertama, pencemaran air. Untuk pencemaran air itu sendiri apa sih? Dalam PP nomor 20 1990 itu pencemaran adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air yang karena disebabkan oleh kegiatan kegiatan manusia. Bisa lanjutkan? Ya, untuk penyebabnya sendiri itu banyak sumbernya. Yang pertama, limbah industri. Untuk di Lampir ini sendiri kan ada pembuatan tempe tahu. Nah, itu termasuk limbah industri. Nah, selain itu juga bisa seperti bahan bakar atau oli dan semacamnya, itu termasuk limbah industri. Lalu ada penggunaan lahan hijau atau hutan akibat perumahan dan bangunan. Itu kayak sisa-sisa bangunan semen yang udah terbawa air dan semacamnya. Lalu juga bisa limbah pertanian, yang mana bisa dari pupuk yang berlebihan ataupun pestisida. Ada juga limbah pengolahan kayu, ada penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut, dan sampah-sampah rumah tangga seperti untuk plastik, sikat gigi dan semacamnya. Bisa lanjutkan? Nah, untuk resiko dari penggunaan air yang tercemar itu apa sih? Banyak sebenarnya dari resiko penyakitnya. Pertama ada kolera dan disentri. Kolera dan disentri ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini bisa didapatkan dari perairan. Bahkan kita mencuci tangan pun dengan air tercemar lalu kita buat makan atau minum, itu bisa terkena bakteri-bakteri ini. Kolera adalah di mana
diare yang sangat berlebih dan juga fesesnya atau BAB-nya itu terlihat pucat seperti air cucian beras. Sementara untuk disentri itulah diare tapi mengandung darah dan lendir. Kedua ini bisa sangat berbahaya karena bisa menyebabkan dehidrasi. Oleh karena itu bila ada diare, terutama diare hebat, disarankan untuk tetap minum air dan sesegera mungkin datang ke dokter. Karena kemungkinan besar diare itu disebabkan oleh infeksi bakteri, bukan karena salah makan. Bisa dilanjutkan. Lalu ada hepatitis A, yang mana ini penyakit yang bisa menyerang hati. Menyebarnya melalui air itu dari feses, terutama feses orang yang terkena hepatitis A. Bila ada air yang terkena oleh feses tersebut bisa menyebarkan penyakit hepatitis A. Untuk gejalanya sendiri itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi itu kalau misalnya merasa tidak enak badan dan semacamnya itu bisa langsung ke dokter. Lalu juga ada keracunan timbal, yang mana keracunan timbal ini adalah suatu hal yang terjadi secara menahun. Awalnya mungkin kita merasa tidak kenapa-napa, pakai air, minum air yang terkenal seperti limbah industri dan semacamnya. Tetapi lama-kelamaan itu akan menyebabkan gangguan pada tubuh kita, terutama sistem saraf kita, Bapak-bapak. Bagaimana? Jadi timbal itu bisa menetap di berbagai tubuh kita, terutama di tulang dan gigi, dan kelamaan itu akan merusak sel-sel tubuh kita. Gejala yang bisa timbul adalah yang pertama itu seperti kram, lalu anemia, lelah lesu, lalu pusing dan semacamnya. Untuk keracunan timbal ini sendiri itu bisa menyebabkan kelumpuhan, gangguan pertumbuhan, bahkan hingga kematian. Bisa dilanjutkan. Lalu ada polio dan trakoma. Untuk polio sendiri ini adalah penyakit saraf yang mana bisa menular melalui air yang terkena feses. Tadi saya sebutkan juga seperti yang ya. Tetapi ini bisa ditanggulangi dengan cara mendapatkan vaksin, yang mana hingga 2, 4, 6 bulan selama 9 bulan setelah akhir. Jadi selama kita mendapat vaksin itu polio tidak perlu ditakutkan, karena ini juga polio tidak ada gejala yang bisa dilihat secara langsung, Pak. Untuk trakoma itu adalah infeksi mata, yang mana bisa ditandai dengan gejalanya itu adalah sakit di mata, gatal-gatal, matanya memerah, matanya membengkak, kelopak matanya, dan terlihat penglihatannya kabur. Untuk trakoma sendiri ini disarankan untuk segera menemui dokter, karena bila dibiarkan saja ini bisa menyebabkan penurunan penglihatan bahkan hingga kebutaan. Bisa dilanjutkan. Nah, untuk penanggulangan dan pencegahannya sendiri itu pertama menghindari atau mengolah limbah industri sebelum dibuang, lalu memilah sampah organik dan non-organik serta mengolahnya sesuai jenisnya. Yang ketiga, menghindari dan cegah membuang sampah sembarangan. Keempat, menggunakan pupuk dan atau pestisida secara tidak menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan. Kelima, menghindari penggunaan air yang belum diolah atau belum pasti sanitasinya. Jadi kalau bisa menggunakan PDAM saja, misalnya belum tahu air sumurnya itu terkontaminasi atau tidak. Lalu budayakan kebiasaan memfiltrasi atau sterilisasi air, seperti menggunakan filter air di keran ataupun dipanaskan secara mendidih sebelum diminum. Nah, ini ada foto sendiri yang saya ambil di sungai sebelah Bapak ini, yang mana itu bisa terlihat warnanya sangat berubah ya Pak, menjadi abu-abu. Itu juga disebabkan oleh limbah yang ada. Bisa dilanjutkan. Nah, ini untuk kepentingan kebersihan secara keseluruhan di lingkungan kita, tidak hanya di air, tetapi di dalam juga. Untuk pengaruh pada kesehatan tubuh sendiri, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan menjaga kebersihan lingkungan seperti tempat tinggal, sekolah, rumah ibadah, dan semacamnya itu dapat mengurangi atau menghindari penyakit seperti DBD, hepatitis, tetanus, kolera, tifoid, dan lain-lain. Dan penelitian yang saya temukan juga bisa menghindari seperti penyakit TBC, radang paru, bronkitis, tipus, disentri, influenza, campak, malaria, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, ternyata ini nggak hanya mempengaruhi kesehatan tubuh kita juga, Bapak-bapak. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Mengapa? Simpelnya seperti ini aja, Bapak.
Kalau bapak-bapak datang ke tempat yang jorok, pikirannya apa? Mau nggak tinggal di situ kalau tempatnya jorok? Kayak keluar-keluar dari rumah itu ngelihatnya sampah atau nyiumnya bau tai, pasti suntuk kan pikirannya. Nah, itu juga makanya bisa kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan, banyak menghabiskan waktu pada lingkungan dengan banyak ruang terbuka, hijau, dan semacamnya yang bersih lah, itu menurunkan tingkat kecemasan juga depresi. Bisa lanjutkan. Lalu bagaimana sih untuk menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri? Yang pertama, kita harus sadar lihat kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjaga lingkungan kita atau belum. Lalu libatkan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang dapat membawa masyarakat untuk melakukan sesuatu. Lalu sertakan para pemuda. Jadi pemuda itu jangan dibiarkan saja, Pak. Kalau bisa diajak aja biar ada kerjaan juga. Lalu perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan Anda, yang mana mungkin ini juga bisa terkait dalam salah satu program teman kita yang mana ingin membuat sampah yang otomatis tutupnya bisa kebuka dengan budget yang minimal. Lalu pekerjakan petugas sampah lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. Jadi itu kalau ada petugas sampah, bapak-bapak jangan dibiarkan ngambil gaji buta. Kalau bisa dimonitoring tepat waktu nggak ngambilnya, rutin nggak, dan semacamnya. Kalau dilakukan, dikasih imbalannya juga sesuai pekerjaannya, Pak. Kalau mungkin misalnya pekerjaannya bagus, bisa dinaikkan dan semacamnya. Lalu sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non organik. Karena yang seperti kita tahu itu sampah organik dan non organik itu sangat berbeda untuk pengolahannya. Nah, untuk menjaganya sendiri bagaimana sih? Kita bisa pelajari teknologi pembuatan kompos dari sampah organik agar bisa dimanfaatkan kembali untuk pupuk. Mungkin bisa dipakai untuk taman yang ada di sebelah bapak-bapak area. Lalu kreatif dengan membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. Mungkin bila bapak-bapak udah pensiun atau ibunya tinggal di rumah, bisa dipakai sampah yang ada, dipakai untuk mungkin biasa, atau mungkin bisa juga bikin bisnis baru. Lalu atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan seperti yang udah dibilang Pak RT bahwa akan ada kerja bakti. Ya, sekian dari saya, akan saya lanjutkan kepada teman saya. Kita telah mencapai pada penghujung video penjelasan pada kali ini. Sekian akhir kata. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan pada kali ini.